Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang ada di rumah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena kita kembali lagi dalam acara Buka Mata. Tentunya pada siang hari ini sangat cerah sekali buat kita semua. Dan buat para pemirsa yang ada di rumah yang suka berbelanja online shop, kita hari ini akan kedatangan dari pakar online shop nih. Jadi buat para pemirsa jangan kemana-mana, karena selama beberapa jam kemudian kita akan berbincang-bincang tentang online shop nih. Seperti yang kita ketahui, semakin berkembangnya teknologi saat ini, sedang marak-maraknya berbelanja online atau yang biasa kita kenal dengan online shopping. Informasi juga buat para pemirsa, online shop ini sebenarnya muncul pertama kali di Inggris pada tahun 1980-an. Namun belakangan ini di Indonesia sedang booming yang namanya online shopping. Semakin banyak pula online shop atau toko online yang ada di pemirsa. Saya yakin para penonton yang juga di rumah ini sudah pernah menggunakan jasa online shop untuk membeli barang-barang yang kita sukai. Ada yang bilang online shopping itu cara yang praktis buat berbelanja. Ada juga yang bilang online shopping itu nggak aman di pemirsa. Jadi cukup banyak pro dan juga kontra yang bermunculan sejak online shop masuk ke Indonesia. Sebenarnya apa saja sih plus dan juga minusnya berbelanja lewat online shop? Bikin penasaran bukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan kita, saya akan menjadikan VT untuk menjelaskan apa itu online shop. Nah, berikut adalah VT-nya. Baik pemirsa, itu tadi adalah tayangan mengenai gambaran umum online shop itu sendiri seperti apa. Nah, itu tadi untuk pengetahuan buat para pemirsa, sebenarnya online shop tuh ada yang baik dan juga ada yang buruk. Nah, setelah itu kita akan kedatangan tamu yang sangat kita undang pada hari ini. Namun langsung saja kita undang tamu kita hari ini, dia adalah Lydia Dewi Nurjana. Selamat siang. Ya, Silakan duduk. Oke pemirsa, tentunya siang hari ini ditambah dengan meriahnya baju yang dipakai Mbak Lydia ya, Iya. merah-merah berani ya. Tahu sebentar lagi kita akan ada pemilu nih Mbak Lydia. Baik, informasi nih Mbak Lydia atau yang biasa disebut dengan Yaya ini merupakan pemilik usaha online shop yang ada di Surabaya. Yang katanya ini sudah berdiri sejak tahun 2012. iya benar. Benar ya, jadi Iya. sejak tahun 2 tahun terakhir ini Iya. sudah mendirikan sebuah online shop ya. Iya, benar sekali. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Lydia, nama dari online shopnya Mbak Lydia ini apa? Nama dari online shop saya sendiri itu Naya Busana. Naya Busana. Iya. Wah, namanya cukup menarik ya, Naya Busana Iya. ya. Kenapa kok bisa mengambil inspirasi nama Naya Busana namanya? Soalnya itu kan aku punya partner kan. Mm-mm. Nah, itu aku kerjanya di online shop itu sama partnerku itu namanya Nana. Mm-mm. Lah, itu dia itu sahabatku yang pokoknya penginspirasi deh. Jadinya kita gabung nama kita kan. Saya Yaya dan dia Nana. Jadinya Naya Busana. Mm-mm. Jadi seperti itu ya. Iya. Namun Mbak Yaya ini suaranya sangat slow ya, kita Iya. kita dengar ya. Suaranya bisa dikencengin lagi Mbak Yana ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, media sosial yang digunakan oleh Naya Busana ini apa? Medianya itu kita masih bikin Facebook sama Twitter ya. Jadi kalian kalau misalnya mau searching apa kayak mau online shopan gitu, cari aja di Facebook atau Twitter Naya Busana. Oke, jadi kalau yang nggak mungkin di rumah yang nggak punya Twitter ya pasti punya Iya. Twitter dan juga Facebook. Jadi bisa di search Naya Busana kalau di Facebook. Jadi kalau yang di Twitter, Kalau di Twitter itu @naya_busana. jadi kalau di Twitter @naya_busana. Jadi di situ bisa melihat di Naya Busana itu jualan apa aja sih pemirsa.
tentunya sangat membantu untuk kita berbelanja online ya, Mbak Iya. ya. Oke, kalau tahu nih, bagaimana cara Naya Busana untuk membuat customer bisa percaya dengan online shop? Caranya itu dengan kita kan itu kan udah terdaftar dalam polisionline.com. Mm-mm. Nah itu pokoknya di polisionline.com itu ada list-listnya Mm-mm. kayak online shop yang udah terpercaya kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya Naya Busana itu meskipun masih di Facebook sama Twitter itu udah termasuk dalam polisi online. Jadi kalian nggak perlu takut ketipu kalau misalnya belanja di Naya Busana. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi kebenaran dari Naya Busana ini sudah ada di polisionline.com. Iya ya. benar sekali. Jadi keberadaan sudah terakui, sudah disegel apa namanya SNI Standar Nasional Indonesia ya. Iya. Oke, buat selanjutnya ini kenapa kok memilih berbelanja via online shop daripada buka toko ataupun outshop seperti itu? Kalau menurut saya sih kalau online shop itu kita lebih efisien ya, efisiensi waktu, efisiensi tempat kayak gitu. Kalau misalnya kita buka toko kan harus jaga, kita nggak bisa kemana-mana. Kalau online shop itu kita bisa pakai gadget, bisa di rumah, bisa sambil jalan-jalan kayak gitu. Jadi lebih mudah untuk kita berjualan online shop Iya ya. benar sekali. Oke, ini mungkin pertanyaan sangat bukan pribadi sih, sudah jadi khalayak umum. Kalian boleh tahu nih, omset selama sebulan itu berapa, Mbak Yaya? Aduh, omsetnya itu kayaknya nggak bisa Nggak bisa dihitung ya. Oke, sedikit bocoran deh, sebulan tuh dapat berapa sih omsetnya? Ya lebih dari 10 juta. Wow, sangat fantastis ya. Jadi dalam sebulan Naya Busana ini bisa menghasilkan omset sebesar 10 juta. Ya, Wow. soalnya itu Naya Busana itu kan nggak menjual hanya satu produk kan. Produknya itu udah brand-brand semua dan Wow. banyak banget. Wes pokoknya lengkap banget wes ya. Gitu ya. Lengkap pokoknya. Pemirsa sangat menjanjikan sekali ya berbelanja online shop ini seperti Naya Busana karena kita bisa menghasilkan omset sebanyak 10 juta ya. Oh, banyak sekali. Jadi buat para pemirsa yang ingin mendirikan online shop seperti Mbak Lydia, bisa langsung mendirikan online shop di Facebook atau Twitter dan juga bisa lewat website ya. Iya, bisa. Oke, selanjutnya yang terakhir ya. Suka duka ketika berjualan online shop itu seperti apa? Sukanya itu kita untungnya lebih banyak ya, soalnya kan nggak kena pajak gitu. Nah terus kalau misalnya apa namanya dukanya itu mungkin ada komplain apa mereka itu merasa kekecilan dengan barang yang itu beli apa kekecewaan itu, tapi udah biasa deh kayak gitu. Ya, tentunya pastinya kita udah mengetahui ya apa namanya suka duka ketika kita berjualan. Baik pemirsa, sangat seru sekali bincang-bincang kita di hari ini. Untuk mengetahui bagaimana segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Buka Mata. Ketika benda masuk ke air, gaya ke atas benda sama dengan berat air yang tumpah. Maksudnya apa ya? Sang jagoan beraksi. Iya. Archimedes. Mata kiriannya berat. Samsung Galaxy S3. Designed for humans. Late to a contest of speed. The irony. The spark.
faster than anything that's come before. Speed meets speed. And the gods will decide. Have you ever had an affair before? What is your wildest fantasy? So why are you still single? I believe you won't answer any of those questions. Because privacy meant to be private. Can I use your phone, please? Protect the privacy of your phone with the guest mode. New Magnum Pink Marc de Champagne and New Magnum Black Espresso. Different ice creams for different moments. Magnum for pleasure seekers. Baik, masih bersama saya Andri Nungki dalam acara Buka Mata. Tentunya buat para pemirsa, di segmen awal tadi kita bisa berbincang-bincang dengan Mbak Lydia, yakni tentang mengenai Naya Busana dan juga keberadaan di polisionline.com. Jadi berbincang-bincang kita di segmen pertama tadi sudah sangat banyak sekali mengulas tentang apa sih sebenarnya online shop itu sendiri dan juga omset yang dipunyai oleh Mbak Lydia Dewi ini ya. Dan juga pada segmen sebelumnya kan kita sudah membahas dan lakukan bincang-bincang dengan pengusaha online yang ada di Surabaya serta pengguna jasa online. Dan juga di sini kita bisa melihat ketika berbelanja online itu kita harus benar-benar teliti nih buat para konsumen yang ada di rumah. Dan juga kita harus banyak melakukan pertimbangan sebelum berbelanja online di pemirsa. Jadi kita harus benar-benar teliti ketika kita berbelanja online. Nah, buat para pemirsa, setelah ini kita akan melihatkan sebuah VT bagaimana sih berbelanja online yang tepat itu seperti apa. Baik, ini dia VT-nya. Luna Maya nyaris tak punya waktu untuk berbelanja. Semua lantaran Luna tersandra oleh kesibukan pekerjaan yang sangat padat. Karena itu pula Luna memilih cara berbelanja online yang belakangan semakin marak. Bagi Luna, belanja online sangat efisien karena tak banyak makan waktu untuk pergi ke mall. Cukup besar ya, soalnya pertama efisiensi waktu, terutama maksudnya kerjaan aku lumayan cukup menyita waktu, dalam artian dari pagi udah berangkat kerja ataupun misalkan aktivitas pokoknya dimulai dari pagi rata-rata sampai malam. Belanja secara online memang ada kelebihan dan kekurangannya. Waktu memang bisa sangat dihemat, namun barang yang dibeli terkadang tidak sesuai dengan apa yang dilihat dari layar komputer. Untuk mengatasi hal itu, pembeli harus lihai memilih penyedia layanan belanja online. Baik pemirsa, itu tadi adalah VT mengenai salah satu artis Indonesia, yakni Luna Maya. Dia sangat suka berbelanja online shop nih ya. Jadi tidak hanya kalangan biasa, jadi dari kalangan artis juga percaya dengan keberadaan dari online shop ya. Iya. Baik, setelah ini saya akan memanggil salah satu bintang tamu saya. Dia adalah salah satu pengguna jasa dari online shop. Langsung saja kita sambut Hilvi Zarfan. Selamat siang. Oke, silakan duduk. Oke, saat ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu kita. Yakni yang pertama, Lydia ini adalah salah satu pemilik online shop yang ada di Surabaya, Iya, benar. yang diberi nama Naya Busana. Dan di sebelah saya ini sudah ada Hilvi. Ini merupakan pengguna jasa online shop yang sedari setahun yang lalu sudah menggunakan online shop, bukan seperti itu? Iya. Oke. Tampilan dari Mas Hilvi ini sangat unik ya kalau bisa saya lihat nih ya. Dari segi bajunya dan juga rambutnya ini berkelip tema jadul-jadul gimana gitu ya. Suka vintage ya Mas Hilvi? Ya moody sih, kadang vintage, kadang retro, kadang macam-macam. Jadi tergantung mood tiap hari Iya. ya. Jadi Senin sampai Minggu tuh banyak sekali tema-temanya Hilvi nih ya. Iya. Oke, ini kan kita temanya tentang online shop ya. Sedangkan Hilvi ini sendiri salah satu konsumen dari online shop. Kalau boleh tahu nih, kenapa kok lebih suka berbelanja via online shop ketimbang langsung datang ke toko atau reseller?
Pertama itu karena ini ya simple dan efisien gitu kan. Apalagi seperti saya yang agak sibuk, meskipun weekend pun kadang-kadang ada kegiatan gitu kan. Nah itu online shop itu satu-satunya jalan untuk saya tetap bisa mencurahkan jiwa fashion saya gitu kan, ya milih-milih baju. Jadi gitu. untuk menghemat efisien waktu ya, ketika berbelanja online shop. Oke, selanjutnya kalau kendala dari berbelanja online shop ini apa kendalanya? Kendalanya itu hampir nggak ada ya mungkin, karena online shop itu kan ya tinggal di rumah browsing, apalagi sekarang ada internet banking gitu kan, transfernya nggak usah ke ATM gitu. Terus ya kendalanya mungkin cuma harus sabar barangnya kan lama gitu, kadang-kadang JNE-nya juga telat gitu. Ya udah itu. Jadi intinya ketika berbelanja online itu kita harus benar-benar sabar ya ketika berbelanja barang yang kita pesan, nyampainya kapan, itu istilahnya kita harus menguji kesabaran kita ya. Benar sekali itu. Oke, selanjutnya pernah tertipu nggak ketika berbelanja online shop? Tertipu belum sih, belum. Kalau tertipu belum. Berarti selama berbelanja online shop nih masih belum pernah tertipu? Belum. Wah, kalau bisa jangan sampai tertipu ya. Iya, jangan sampai. Kalau tertipu nanti rugi ya. Pasti langsung dilaporkan ke polisi itu ya kalau tertipu. Oke, selanjutnya pernah merasa tidak puas dengan barang yang sudah didapat atau sudah dibeli? Kalau tidak puas pernah. Apalagi di sisi material atau ke kualitasnya dari barangnya itu ya. Kadang saya pernah itu barangnya datang, saya buka itu beda dengan harapan awal saya gitu. Fotonya itu kan fotonya bagus, terus katanya materialnya ini gitu, ternyata beda gitu. Kok beda gitu, ya udah gitu, terima aja gitu kan, resiko gitu kan. Terus satu lagi itu ukuran yang agak ribet gitu kan. Kalau kita di store langsung itu kan langsung bisa dicoba di kamar pas gitu kan. Kalau online kan nggak bisa gitu, harus ngukur ini L tuh berapa cm lengannya gitu, agak ribet gitu. Kadang ukuran juga kalau kekecilan juga agak males makainya gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi istilahnya kalau ketika berbelanja online shop itu kita harus benar-benar teliti dari segi barangnya, dari segi kualitasnya, dan juga yang kita butuhkan. Jadi seperti berarti istilahnya ini kita pas waktu beli online shop tuh kita beli barang A, tapi tetapi yang dikirim tuh barang B, seperti itu ya. Jadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Iya. Jadi seperti itu. Jadi buat para pemirsa yang ada di rumah, ketika berbelanja online shop, seharusnya dipikir sedetail mungkin ya. Dari segi warna mungkin, dari segi ukuran, dari segi kebutuhan, dari segi kualitas. Jadi semuanya itu tetap dipertimbangkan nih pemirsa. Jadi buat para pemirsa, kalau boleh tahu nih, kedua bintang tamu kita ini kesibukannya apa kalau boleh tahu dari Mbak Lydia? Kalau saya sendiri sih kesibukannya itu ya ngampus. Soalnya saya seorang masih mahasiswa ya. Sama ya itu tadi online shop. Oke, jadi masih kegiatan yang ngampus dan juga online shop ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu semester berapa nih kalau ngampusnya? Sekarang saya mau menginjak semester 5. Kalau Mas Silvi? Kesibukan? Iya sama saya kuliah juga. Ya kadang ada sambilan lah menyalurkan hobi. Oh gitu, iya. sambil menyalurkan hobi iya. ya? Oke, buat para pemirsa, kedua bintang tamu kita ini salah satu, bukan salah satu ya, kedua-duanya ini ada yang pemilik online shop dan juga pengguna online shop. Kita harus tetap meneliti bagaimana kita beronline shop pria. Jangan kemana-mana karena kita masih ada segmen selanjutnya, tetap di Buka Mata. Ketika benda masuk ke air, gaya ke atas benda sama dengan berat air yang tumpah. Maksudnya apa ya? Saksikan sang jagoan beraksi. Iya. Archimedes. Mata kiriannya berasa banget.
Samsung Galaxy S3. Designed for humans. Late to a contest of speed. The irony. The spark versus the blaze. Both armed with a new weapon. Lighter and faster than anything that's come before. Speed meets speed. And the gods will decide. Have you ever had an affair before? What is your wildest fantasy? So why are you still single? I believe you won't answer any of those questions. Because privacy meant to be private. Can I use your phone, please? Protect the privacy of your phone with the guest mode. New Magnum Pink Marc de Champagne and new Magnum Black Espresso. Different ice creams for different moments. Magnum for pleasure seekers. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Andrik Nunggi dalam acara Buka Mata. Tentunya masih ditemani dengan kedua bintang tamu saya, yakni dari pemilik online shop dan juga pengguna jasa online shop. Tentunya di segmen pertama tadi kita bisa mengulas tentang berdirinya online shop dari Naya Busana, dan juga kita bisa mengetahui apa sih online shop itu sebenarnya dan juga keberadaan dari online shop ini tadi. Serta di segmen kedua kita berbicara tentang pengguna jasa online shop. Ini ada juga plus dan minus ketika kita berbelanja online shop nih pemirsa. Sebagai konsumen kita harus melakukan beberapa pertimbangan sebelum berbelanja online shop. Baik, berikut ini akan ada VT mengenai penipuan melalui online shop nih pemirsa. Jadi kita harus benar-benar teliti ketika kita berbelanja online shop seperti yang dikatakan oleh saudara Hilvi. Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan apa sih yang penting di online shop itu tadi. Baik, ini dia VT-nya. Baik pemirsa, itu tadi ada tayangan mengenai penipuan yang berkedok online shop. Jadi sekali lagi buat para pemirsa ini untuk benar-benar menghindari hal tersebut, karena kedua bintang tamu kita ini akan memiliki bagaimana sih tips-tips saat berbelanja online shop. Seperti yang kita ketahui Mas Silvi ini salah satu pengguna jasa online shop sejak setahun yang lalu, dan juga bintang tamu saya yang kedua ini adalah Mbak Lydia. Ini adalah salah satu pemilik online shop yang ada di Surabaya ya. Jadi setelah kita melihat VT tadi, bisa nggak memberikan tips untuk pemirsa yang ada di rumah untuk berbelanja online shop ini dari segi mata pemilik online shop? Kalau dari saya sendiri tipsnya ya itu tadi ya, kalian buka dulu di policyonline.com sama lihat brandnya. Kalau misalnya brandnya bagus, gak mungkin dong kita akan nipu kayak gitu kan. Kalau misalnya masih brandnya yang kayak KW kayak gitu, itu masih bisa dipertimbangkan lagi ya, mungkin harganya lebih mahalan yang itu asli yang udah branded kayak gitu. Oh, jadi sekali lagi kita harus benar-benar memperlihatkan apakah online shop itu benar atau bukan tuh bisa dicek di policyonline.com. Oke, kalau itu dari segi pemilik online shop. Kalau dari segi pengguna jasa online shop seperti apa? Memberikan tips aman ketika berbelanja online shop. Tips aman itu sebenarnya gampang sih. Kalau mau aman, benar-benar aman, itu kita cari aja website yang udah besar, kayak Zalora atau bineka.com gitu kan. Itu udah besar dan terpercaya gitu. Dia emang benar-benar online shop, kayak apa ya? Kayak dia punya gedung di online gitu, di jaringan gitu.
resmi. Tapi kalau misalnya kita secara terpaksa beli yang kayak di forum jual beli di sosial media itu, ya kita harus teliti gitu, telitinya sangat-sangat teliti gitu. Jadi kita harus bisa bedain ini tuh seller yang penipu atau ini seller yang beneran. Dari testimoni juga bisa, testimoni buyer yang sebelumnya. Ya kalau memang kita niat di forum jual beli, ya be a smart buyer gitu. Siap ambil resiko istilahnya. Jadi istilahnya dari mata pengguna jasa online ini, kita harus benar-benar siap mengambil resiko ya ketika berbelanja online shop. Oke, untuk bidang tamu saya ini adalah bagaimana sih cara membedakan online shop yang jujur dan penipu, selain dari segi testimoni dari pemilik online shop dulu? Aduh, kalau misalnya jujur sama penipu itu ya, itu kalau udah masuk ke online shop itu udah kayaknya sulit dibedain. Mungkin ya itu tadi, kalian buka aja di polisionline.com. Soalnya menurut saya tuh itu udah pokoknya itu website terpercaya gitu loh, kayak gitu. Terus lihat aja itu komentar-komentar yang ada di jaringan online shop itu. Kalau misalnya komentarnya bagus, berarti ya itu kemungkinan itu bukan penipu. Itu dari segi mata pemilik online shop nih pemirsa. Kalau dari segi pengguna jasa online shop, Ilvi gimana? Biasanya ya pengalaman saya itu seller yang penipu itu biasanya berbelit-belit. Jadi misalnya kita mau deal gitu ya, udah deal, terus kapan nih ngirim barangnya? Dia janji sekarang gitu kan. Terus beberapa hari berikutnya itu dia janji ngulur lagi. Pokoknya dia tuh selalu berbelit gitu kalau penipu itu. Ya terus satu lagi, kalau misalnya kita memang ingin cari aman, ya udah hindari aja jual beli di forum jual beli kayak di sosial media gitu. Mending beli di resmi aja gitu. Oke gitu. Jadi kita harus sekali lagi melihat brand dari online shop itu tadi seperti apa ya. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Kalau tahu aspek apa lagi yang penting untuk membuktikan online shop itu jujur atau penipu? Gimana? Kalau menurut saya sih itu ya, sekali belanja itu kan udah ketahuan kan, mana yang penipu, mana yang bukan. Aspeknya itu kalau menurut saya itu dilihat dari testimoni. Dari testimoni ya. Iya. Seperti itu. Kalau tadi kita bisa mengetahui di segmen pertama kita bisa mengetahui ya ini tentang berdirinya Nai Busana dari Mbak Lydia, dan juga di segmen kedua kita kedatangan tamu dari pengguna jasa online shop, yakni Ilvi yang sudah setahun yang lalu pengguna jasa online shop. Jadi sekali lagi buat para pemirsa adalah sebagai konsumen tentunya harus berhati-hati ketika kita berbelanja online shop nih pemirsa, karena kita harus sebagai konsumen harus smart buyer seperti apa kata Ilvi ini tadi ya. Oke, sekali lagi buat pemirsa dan juga untuk pengusaha online shop, cobalah untuk bertindak jujur dan bekerja sebaik mungkin untuk memuaskan para pelanggan. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Yaya dan juga Mas Ilvi yang sudah menyempatkan waktu untuk datang pada hari ini. Sekali lagi acara Buka Mata Siang hari ini menjawab semua rasa penasaran Anda juga mengenai online shop. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih buat para bintang tamu kita. Tetap dalam acara Buka Mata.